Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai perpanjangan pembaruan data pokok pendidikan tahun 2022 untuk Dakfisik 2023. Ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya tentang surat edaran ini. Ini tentang surat edaran masalah Sarpras bangunan, di mana dari Kemendikbud itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait Sarpras di sekolah ya, termasuk bangunan. Di sini kita langsung aja ya ke poin pentingnya. Berdasarkan hasil pemantauan tanggal 4 April 2022 bahwa jumlah satuan pendidikan yang telah melakukan pembaruan dan pengunggahan data dalam data pokok pendidikan sebanyak 66,878.000 sekolah atau sekitar 15,25%-nya dari total satuan pendidikan. Jadi dari sekian 100% sekolah yang ada di Indonesia, ini baru 15,25%-nya aja yang sudah pembaharuan atau yang sudah mengunggah gitu ya data Sarpras di data pokok pendidikan. Itu masih tergolong kecil ya, karena dari sekian ribu sekolah baru 15,25%-nya aja. Kemudian untuk yang kedua ini, selanjutnya proses verifikasi hasil pembaruan data oleh Dinas Pendidikan telah terverifikasi sebanyak 61,48% dari total data yang telah diunggah. Jadi untuk yang sekolah sudah mengunggah, kemudian dinas memverifikasi dari total 15% ini, dari 66.878 sekolah ini di seluruh Indonesia ya, baru 61% ini sudah tervalidasi oleh Dinas Pendidikan bahwa untuk sekolah ini layak mendapatkan bantuan rehab dan bangunan. Kemudian poin ketiga ini, Dapodik merupakan dasar untuk perencanaan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya Dakfisik pendidikan. Mengingat poin 1 dan 2, jumlah data yang masuk masih sangat kecil, perlu dilakukan perpanjangan waktu pembaruan Dapodik 2022 dalam rangka perencanaan Dakfisik pendidikan 2023. Jadi sangat disayangkan karena Kemendikbud itu membuka peluang bagi Bapak Ibu khususnya yang di sekolah ya, atau operator sekolah atau kepala sekolah, itu mempersilahkan untuk mengajukan kerusakan-kerusakan apa yang perlu direhab termasuk bangunan, misalnya kayak ruang kelas, kemudian ruang laboratorium, ruang guru atau ruang TU termasuk jamban, atau misalnya pengadaan bangunan, itu silakan diajukan ke Kemendikbud atau melalui Dapodik gitu. Karena masih sedikit dari total jumlah sekolah, atau 15,25%-nya aja gitu. 15,25%-nya aja yang baru mengajukan, kemudian yang terverifikasi dari 66.878 sekolah baru terverifikasi 61%-nya saja. Ini sangat disayangkan karena jadi membuang peluang untuk pembaruan atau untuk rehab dan pengadaan Dakfisik ini, karena memang untuk Dapodik itu, untuk sistem terbaru itu sudah tidak manual lagi ya, kita mengajukan proposal ke dinas kalau yang cara lama gitu ya, kemudian survei ini dan itu gitu, itu mungkin masih ada survei, tapi untuk proposal semacam seperti itu tidak ada gitu ya. Dan sekarang untuk yang terbaru itu melalui aplikasi Dapodik. Nah, surat edaran ini untuk penutupan data Dakfisik pengajuan tahun 2023 itu sudah ditutup pada 15 April. Ini sebagai informasi aja untuk kedepannya, misalnya untuk 2023, ketika 2023 maka pengajuan 2023 itu nanti masuk ke 2024 realisasinya. Ini sebagai informasi aja, dipersiapkan barangkali Bapak Ibu di sekolahnya ingin rehab, mengajukan rehab atau mengadakan pembangunan khususnya gedung lab atau sarana pendidikan gitu. Silakan diajukan saja ke
Dapodik gitu, halaman Dapodik. Namun untuk pengajuannya itu ada syaratnya gitu ya. Itu harus mengisi form kerusakan yang disediakan oleh PUPR. Cara downloadnya seperti apa nanti saya akan tunjukkan cara downloadnya ketika ingin mendapatkan rehab atau pengen ada pengadaan bangunan sarana pendidikan. Ini sebagai informasi aja karena ini sudah telat ya, pada 15 April penutupan datanya, dan sekarang dinas itu sudah memverifikasi, termasuk sekolah kami itu sudah mendapatkan bantuan rehab dan dapat bantuan pembangunan jamban untuk siswa ya. Jadi untuk yang belum sempat mendapatkan itu berarti harus mengecek ruangan, kemudian mengisi form yang disediakan oleh PUPR, kemudian diupload di Dapodik. Baik, langsung aja untuk form kerusakan yang disediakan oleh PUPR itu bisa di-download melalui aplikasi Dapodik. Silakan bagi Bapak Ibu operator masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian klik Sarpras ya, klik Sarpras ini, kemudian klik ruang. Nah, kemudian muncul seperti ini. Silakan ruangan apa yang Bapak Ibu pengen ajukan diajukan untuk rehab ya. Misalnya ini saya ruang guru, silakan klik yang ruang capsek atau guru, kemudian cari yang ruang guru, klik ruang gurunya, kemudian kondisi ruangan. Nah, sebelum pengajuan Bapak Ibu itu harus secara detail mengisi kerusakan di Dapodik dulu ya, mengisi kerusakan dulu. Setelah itu simpan dan sinkron. Nah, untuk pengajuan atau uploadnya ini kan baru baru pengisian secara online di Dapodik, di aplikasi. Nah, ada form yang disediakan oleh PUPR yang kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Caranya itu mengklik ini ya, untuk mengunduh form PUPR. Bapak Ibu klik, nanti tunggu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian Bapak Ibu buka. Tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul form seperti ini ya. Nah, ini adalah form yang disediakan oleh PUPR. Silakan Bapak Ibu masukkan instansi, kemudian nama bangunan, alamat, kemudian kabupaten sekolah tersebut, provinsi, koordinat itu silakan Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk satu ruangan ya, berlaku satu ruangan. Jadi ruangan apa saja yang rusak silahkan download seperti tadi. Kemudian untuk koordinatnya, koordinat itu saya sarankan koordinat yang lebih tepat gitu. Bapak Ibu bisa mengakses atau bisa mendownload aplikasi foto geotag gitu ya. Nanti akan muncul koordinat bahwa Bapak Ibu itu foto dari ruangan tersebut ada di koordinat yang lebih tepat gitu. Kemudian silakan ukur luas bangunan meter persegi, jumlah lantai, jika lantai 2 silakan diisi lantai 2. Kemudian untuk pengisiannya seperti ini ya. Kalau untuk teknis pengisian nanti Bapak Ibu silakan koordinasikan yang lebih paham gitu ya. Mungkin kalau ada waktu saya akan sharing tentang cara pengisian kerusakan bangunan termasuk klasifikasinya. Kemudian nanti ada persentase di sini. Dan di sini ada juga sketsa, bisa bisa di sketsa dulu di Corel Draw, kemudian dipindah ke sini. Kemudian Bapak Ibu minta validasi ke Dinas Pendidikan. Di sini ada tim survei 1 2 3. Nah, setelah ditandatangani dan stempel, maka nanti di scan kemudian diupload. Seperti itu teknisnya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.